Ini adalah cerita mengenai asal-usul hantu Kuyang, yang merupakan sosok hantu kepala terbang tanpa tubuh, dengan organ tubuh menggantung. Dalam beberapa cerita, makhluk ini juga dapat terlihat seperti bola api saat terbang di malam hari. Semua yang mendengar cerita ini, pasti akhirnya tahu apa itu Kuyang. Apa dan bagaimana sebenarnya Kuyang ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di tengah rimba Kalimantan yang lebat, tersembunyi sebuah desa kecil yang seakan terlupakan oleh waktu. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi dengan dedaunan lebat yang menjalin kanopi alami, menciptakan suasana teduh dan sejuk. Sinar matahari hanya mampu menyelinap di antara celah-celah daun, memberikan pancaran lembut yang menenangkan. Di salah satu tepi desa, sebuah sungai mengalir jernih, menjadi sumber kehidupan bagi penduduknya. Air sungai yang bersih menjadi tempat anak-anak bermain, sementara para wanita mencuci pakaian dengan cekatan. Lelaki desa, dengan tenaga dan kesabaran, bekerja di ladang atau berburu di hutan, mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik semua ketenangan itu, desa ini menyimpan rahasia yang diwariskan turun-temurun. Sebuah cerita yang dibisikkan, bukan diteriakkan, tentang makhluk malam yang dikenal dengan nama Kuyang. Penduduk desa meyakini bahwa Kuyang adalah makhluk gaib yang berkeliaran saat malam, mengincar wanita hamil dan bayi baru lahir. Makhluk ini dipercaya dapat melayang di udara, masuk melalui celah kecil apapun, dan membawa malapetaka bagi siapa saja yang menjadi sasarannya. Setiap malam, penduduk desa tidak pernah merasa benar-benar aman. Pintu dan jendela selalu dikunci rapat sebelum senja, dan lampu dipadamkan lebih awal untuk menghindari perhatian. Suara-suara aneh yang terdengar di atap atau di luar rumah seringkali dianggap sebagai pertanda kehadiran Kuyang. Ketakutan ini begitu nyata sehingga sebagian besar penduduk memilih untuk tidak membicarakannya, seolah-olah dengan tidak menyebut namanya, makhluk itu tidak akan datang. Di desa ini, kehidupan di siang hari terasa damai, tetapi malam membawa rasa mencekam yang tidak terelakkan. Di tempat inilah, cerita tentang seorang gadis muda bernama Siti dimulai. Gadis yang keberaniannya akan diuji melampaui batas demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Di desa kecil itu, Nenek Amina dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati. Usianya sudah lanjut, tetapi sorot matanya tetap tajam, seolah menyimpan ribuan rahasia tentang dunia yang tak kasat mata. Rambutnya yang telah memutih sering dikepang rapi, dan wajahnya dihiasi kerutan yang seolah menceritakan pengalaman panjang hidupnya. Ia adalah dukun terkemuka, orang pertama yang dicari ketika ada penduduk desa yang jatuh sakit, mengalami kesialan, atau merasa terganggu oleh hal-hal gaib. Keahlian Nenek Amina dalam pengobatan tradisional sudah diakui. Ia sering terlihat mengumpulkan dedaunan, akar, dan bunga di sekitar hutan untuk meracik ramuan herbal. Dengan mantra-mantra kuno yang diucapkannya pelan, ramuan itu seringkali berhasil menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan herbal dalam dirinya. Penduduk desa percaya bahwa ia memiliki hubungan yang dalam dengan dunia gaib, sebuah koneksi yang membuatnya mampu mengusir roh jahat atau bahkan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Namun, kehidupan Nenek Amina tidak selalu dipenuhi penghormatan. Di balik perannya sebagai pelindung desa, ia menyimpan masa lalu yang gelap. Bertahun-tahun yang lalu, dalam keadaan terdesak, Amina pernah mempraktikkan ilmu hitam untuk menyelamatkan desa dari bencana besar. Ritual itu berhasil, tetapi ia harus membayar harga mahal. Sejak saat itu, ia merasa selalu diawasi oleh sesuatu, sebuah kekuatan gelap yang tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah kehidupannya, Amina membesarkan cucunya, Siti. Siti adalah anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika masih kecil. Nenek Amina merawatnya dengan penuh kasih sayang, tetapi ia juga mengajarkan Siti untuk berhati-hati terhadap dunia yang tak terlihat. Hidup di desa ini berarti hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata, kata Amina suatu kali. Bukan hanya manusia yang tinggal di sini. Siti tumbuh menjadi gadis ceria yang sering membantu neneknya mengumpulkan bahan herbal atau mengantarkan ramuan kepada penduduk desa. Meski Amina berusaha melindungi Siti dari bahaya dunia gaib,
Gadis itu selalu penasaran dengan cerita-cerita neneknya, terutama tentang Kuyang. Aminah sering memperingatkan, penasaran adalah langkah pertama menuju bahaya, Siti. Dunia mereka bukan untuk kita masuki. Namun, meski peringatan itu jelas, Aminah tahu bahwa Siti adalah gadis yang berbeda. Di dalam dirinya, ada keberanian yang sulit dibendung, sebuah sifat yang suatu hari nanti akan menghubungkan mereka dengan takdir yang tidak terhindarkan. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit desa, memancarkan cahaya perak yang menerangi atap-atap rumah. Suara jangkrik bersahutan di antara semilir angin malam, menciptakan suasana yang biasanya menenangkan. Namun, malam itu berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, tak terlihat, tetapi terasa oleh setiap penghuni desa. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, seorang wanita muda bernama Rina, yang tengah hamil tua, sedang beristirahat. Rina adalah sosok yang dikenal ramah, selalu menyapa siapapun yang ditemuinya. Namun, kehamilannya membuat ia menjadi perhatian utama nenek Aminah. "Jangan keluar malam-malam, Rina," pesan Aminah beberapa hari sebelumnya. Bulan purnama membawa bahaya. Pagi harinya, teriakan histeris menggema dari rumah Rina. Para tetangga bergegas menuju sumber suara, hanya untuk menemukan tubuh Rina tergeletak tak bernyawa di atas lantai rumahnya. Lehernya penuh luka, dan darah menggenang di sekitarnya. Wajahnya terlihat pucat, seolah-olah semua kehidupannya telah dihisap habis. Penduduk desa yang berkumpul segera merasakan ketakutan menyelimuti mereka. Sebagian besar hanya bisa berdiri mematung, sementara beberapa orang mulai berbisik-bisik. "Ini pasti ulah Kuyang," ujar seorang pria tua dengan nada gemetar. Makhluk itu muncul lagi. Kabar tentang kematian Rina menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Ketakutan yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam pikiran mereka kini menjadi nyata. Beberapa penduduk mulai mengunci pintu dan jendela lebih awal dari biasanya. Bahkan, yang sebelumnya skeptis terhadap keberadaan Kuyang, mulai mempercayai bahwa makhluk itu benar-benar ada. Siti mendengar kabar ini dari tetangga yang datang ke rumah mereka. Ia melihat nenek Aminah, yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Mata neneknya menerawang, seolah mencoba membaca sesuatu yang tak terlihat. "Ini bukan kebetulan," gumam Aminah pelan. "Kegelapan telah kembali." Penduduk desa, yang dulunya hidup dalam harmoni, kini diliputi ketakutan dan kecurigaan. Mereka berbisik di sudut-sudut rumah, mencoba mencari tahu siapa di antara mereka yang mungkin memiliki hubungan dengan Kuyang. Kepercayaan lama kembali mengemuka. Kuyang bukan sekadar makhluk gaib, melainkan manusia yang berubah wujud karena ilmu hitam. Malam-malam berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Bayangan Kuyang, meski belum terlihat oleh mata, seakan-akan hadir di setiap sudut. Ketakutan itu membangun tembok tak kasat mata, memisahkan penduduk satu sama lain. Dan bagi Siti, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menguji keberaniannya dan mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan oleh nenek Aminah. Setelah kematian Rina, suasana desa menjadi semakin mencekam. Penduduk desa saling mencurigai, takut bahwa salah satu dari mereka mungkin adalah pelaku yang membawa Kuyang ke desa. Namun, di tengah kekacauan itu, masalah lain muncul di rumah Siti. Nenek Aminah, yang biasanya selalu penuh energi dan wibawa, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, ia hanya terlihat lelah, mungkin hanya karena kurang tidur, katanya kepada Siti ketika diminta beristirahat. Namun, kondisi nenek Aminah semakin memburuk. Tubuhnya menjadi sangat lemah, wajahnya pucat seperti kehilangan semua darahnya, dan matanya terlihat kosong, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Siti merasa khawatir. Nenek Aminah adalah pilar kekuatan desa. Ia bukan hanya seorang dukun, tetapi juga seorang pelindung yang selalu tahu cara menangani hal-hal di luar nalar. Namun kini, ia tampak tak berdaya. "Apa yang terjadi, Nek? Apa ada hubungannya dengan Kuyang?" tanya Siti dengan suara gemetar. Nenek Aminah tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan seolah-olah melafalkan doa atau mantra.
Desas-desus tentang kondisi Nenek Aminah mulai menyebar di antara penduduk desa. Beberapa orang percaya bahwa penyakitnya disebabkan oleh serangan kuyang. Kuyang mungkin marah karena Aminah tahu terlalu banyak, kata seorang penduduk dengan nada cemas. Atau mungkin dia terhubung dengan makhluk itu. Siti tidak percaya desas-desus tersebut. Baginya, Nenek Aminah adalah pelindung desa, bukan ancaman. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia duduk di sisi tempat tidur neneknya, mencoba menghiburnya dengan cerita atau membasuh wajahnya dengan kain basah. Namun, semakin malam, kondisi Nenek Aminah semakin memburuk. Malam berikutnya, Siti mendengar neneknya mengigau. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar tidak jelas. Tetapi satu hal yang membuat bulu kuduk Siti meremang adalah ketika neneknya menyebut nama Kuyang. Dia datang lebih dekat. Gumam Nenek Aminah dengan suara lemah. Siti merasa tubuhnya gemetar. Tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa Nenek Aminah membutuhkan pertolongannya. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Siti memutuskan untuk memeriksa buku-buku tua neneknya yang berisi mantra dan ramuan. Ia berharap bisa menemukan cara untuk menyembuhkan neneknya. Namun, saat membuka buku-buku tersebut, ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Catatan tentang kuyang, bagaimana makhluk itu bekerja, dan cara menangkalnya. Siti mulai menyadari bahwa Nenek Aminah tahu lebih banyak tentang kuyang daripada yang pernah diceritakannya. Ini bukan hanya sekadar penyakit. Ini adalah pertempuran antara Nenek Aminah dan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah dibayangkan Siti. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, dan daun-daun pohon bergemerisik seperti suara bisikan. Siti memegang erat buku itu. Hatinya dipenuhi oleh tekad baru. Ia tidak akan membiarkan neneknya kalah dalam pertempuran ini. Ketika malam semakin larut, Siti duduk di samping tempat tidur neneknya yang masih terbaring lemah. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi wajah Nenek Aminah yang tampak pucat. Dalam hati, Siti merasa putus asa. Usahanya menggunakan ramuan herbal dari catatan neneknya tak membuahkan hasil, dan mantra-mantra yang ia coba bacakan hanya terdengar seperti bisikan tanpa arti. Namun, saat matanya tertuju pada buku tua neneknya yang terbuka di meja, pikirannya mulai dipenuhi oleh ide yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam buku itu, terdapat sebuah catatan tentang lokasi tertentu di hutan. Catatan itu berbunyi, tempat di mana bayangan gelap lahir dan kekuatan terang bisa menang. Siti memahami bahwa jika ia ingin menyelamatkan neneknya, ia harus mengambil tindakan yang lebih besar. Dengan hati penuh tekad, ia mendekati neneknya yang tampak sedang tertidur. "Nek," bisiknya dengan suara lembut, "aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku akan mencari cara untuk mengusir makhluk itu. Aku akan menyelamatkanmu." Nenek Aminah membuka matanya perlahan. Pandangannya penuh kelelahan tetapi masih menunjukkan kasih sayang. "Sikjen, hutan itu bukan tempat untukmu," katanya dengan suara serak. "Kegelapan di sana bukan hanya cerita. Kuyang bukan sekadar makhluk gaib. Ia terikat dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu bisa tersesat atau lebih buruk." Namun, Siti tidak gentar. Ia menggenggam tangan neneknya dengan erat. "Nek, aku tidak bisa membiarkanmu seperti ini. Aku harus mencoba, apapun risikonya." Bukankah nenek selalu bilang, keberanian adalah kunci untuk menghadapi kegelapan? Nenek Aminah terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, bawalah ini." Ia menunjuk ke sebuah kotak kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, terdapat sebuah jimat tua berbentuk lingkaran dengan ukiran simbol yang tidak dikenali Siti. "Ini akan melindungimu sejauh yang bisa aku lakukan." Malam itu, setelah memastikan neneknya tertidur, Siti bersiap-siap. Ia mengemas beberapa ramuan herbal, buku catatan neneknya, dan jimat yang diberikan. Hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan keberanian. Ia tahu apa yang akan ia hadapi di hutan tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Dengan langkah hati-hati, Siti keluar dari rumahnya. Udara malam terasa dingin, dan suasana desa sunyi senyap.
Semua rumah telah mengunci pintu dan memadamkan lampu mereka. Siti menatap ke arah hutan yang menjulang di kejauhan, gelap dan misterius. Pepohonan tampak seperti siluet hitam yang menari di bawah sinar bulan. Aku harus melakukan ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia melangkah menuju hutan, meninggalkan kenyamanan desa untuk menghadapi apa yang ada di dalam kegelapan. Ia tahu tidak ada jaminan keselamatan, tetapi demi neneknya, ia siap menghadapi apapun. Hutan di malam hari terasa seperti dunia yang berbeda. Langkah Siti semakin dalam ke dalam rimba membawa dirinya ke tempat yang jarang, atau bahkan mungkin tak pernah, dikunjungi oleh manusia. Pepohonan menjulang tinggi, cabang-cabangnya melintang seakan membentuk dinding alami. Suara-suara malam, dari gemerisik dedaunan hingga jeritan binatang, mengisi keheningan, membuat setiap langkah terasa seperti sebuah keputusan besar. Hati Siti berdegup kencang. Ia berusaha tetap tenang, tetapi rasa takut merayap dalam setiap hembusan napasnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat jimat pemberian neneknya, sementara tangan kirinya memegang lentera kecil untuk menerangi jalan. Hutan ini seperti hidup, seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. Ketika ia mulai merasa bahwa ia mungkin tersesat, tiba-tiba terdengar suara langkah lain, sangat pelan tetapi jelas. Siti berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya bergetar, memantul di antara pepohonan. Dari balik semak-semak, seorang pria muncul. Ia tampak berbeda dari penduduk desa. Rambutnya panjang dan terurai, kulitnya coklat gelap, dan matanya tajam seperti elang. Ia mengenakan pakaian tradisional sederhana yang terbuat dari anyaman dan kulit kayu, seolah menyatu dengan alam di sekitarnya. Di pinggangnya terselip parang kecil, dan di pundaknya ada kantong kulit yang tampak berisi ramuan atau benda-benda ritual. Siti mundur selangkah. "Waspada, siapa kamu?" tanyanya dengan suara pelan. Pria itu tersenyum samar, tetapi ada kesan misteri dalam gerak-geriknya. "Aku adalah penjaga hutan ini," katanya tenang. "Orang-orang memanggilku Dayak." Siti memandanginya dengan curiga. "Penjaga hutan? Mengapa kamu ada di sini?" Dayak menatap Siti dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tahu apa yang kamu cari. Kau datang untuk menghadapi sesuatu yang bahkan orang-orang terkuat di desamu tidak berani menantangnya. Kuyang adalah makhluk yang tidak bisa dianggap remeh." Mendengar itu, Siti merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takutnya. "Aku harus menyelamatkan nenekku. Jika itu berarti aku harus menghadapi Kuyang, maka aku akan melakukannya." Dayak mengangguk pelan, tanpa terkesan dengan keberanian gadis muda ini. "Baiklah, jika itu tujuanmu, aku akan membantumu. Tapi ketahuilah, jalan yang kau pilih ini berbahaya. Tidak hanya nyawamu yang dipertaruhkan, tetapi juga jiwamu." Siti hanya mengangguk. "Aku sudah tahu risikonya. Tolong tunjukkan caranya." Dayak tersenyum tipis, lalu memutar tubuhnya, mengisyaratkan Siti untuk mengikutinya. "Ikuti aku. Hutan ini memiliki banyak rahasia, tetapi aku tahu jalan ke tempat di mana kegelapan itu bermula." Dengan hati-hati, Siti mengikuti langkah Dayak, masuk lebih jauh ke dalam hutan yang semakin pekat. Hatinya dipenuhi oleh tekad. Meskipun ketakutan terus menghantui, ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Langkah-langkah mereka membawa Siti dan Dayak semakin dalam ke dalam hutan. Udara semakin dingin, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih gelap, dan cabang-cabangnya menciptakan bayangan aneh yang menari di atas tanah. Suasana itu membuat Siti merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari desanya yang damai. "Di mana tempat ini?" tanya Siti dengan suara lirih. Ia merasa setiap kata yang diucapkannya akan bergema di antara pepohonan, memanggil sesuatu yang tak ingin ia hadapi. "Sebentar lagi kita sampai," jawab Dayak tanpa menoleh. Suaranya tetap tenang, tetapi langkahnya menunjukkan kesadaran akan bahaya yang mungkin mengintai. Setelah berjalan cukup lama,
Mereka tiba di sebuah bukit kecil yang diselimuti oleh semak belukar tebal. Di sana, tersembunyi sebuah mulut gua yang gelap. Gua itu tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuat Siti merasa udara di sekitarnya lebih berat. Batu-batu di sekitar mulut gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menyerupai simbol-simbol misterius. Beberapa di antaranya tampak seperti wajah, sementara yang lain membentuk pola lingkaran yang berulang. Inilah tempatnya, kata Dayak sambil berhenti di depan gua. Gua ini adalah salah satu tempat di mana energi gelap berkumpul. Orang-orang yang mempraktikkan ilmu hitam sering datang ke sini untuk melakukan ritual mereka. Siti memandangi mulut gua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga dorongan untuk masuk dan menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Kita harus memanggilnya, jawab Dayak serius. Jika ingin menghadapi Kuyang, kau harus berani memanggilnya ke sini. Tapi ingat, ini adalah risiko besar. Jika kau tidak cukup kuat, ia bisa mencelakaimu. Siti menggenggam jimat pemberian neneknya lebih erat. Aku siap, katanya dengan tegas. Dayak mengangguk, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia mengeluarkan beberapa benda dari kantong kulitnya. Lilin, segenggam ramuan herbal, dan beberapa benda kecil berbentuk seperti patung. Dengan hati-hati, ia menyalakan lilin dan meletakkannya di sekitar mulut gua, membentuk lingkaran kecil. Duduk di sini, kata Dayak, menunjuk sebuah titik di tengah lingkaran lilin. Aku akan membantumu memulai, tetapi kau harus melanjutkan sendiri. Fokuslah pada niatmu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Siti menuruti instruksinya. Ia duduk di tanah dingin, dikelilingi oleh nyala lilin yang berkedip pelan. Dayak mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak dikenali Siti. Suaranya dalam dan berirama, seolah-olah menyatu dengan malam. Perlahan, udara di sekitar mereka mulai berubah. Angin dingin berhembus dari dalam gua, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Bayangan-bayangan di dinding gua mulai bergerak, meskipun tidak ada cahaya lain selain lilin. Siti bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan gelap. Sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Dayak berhenti melantunkan mantra, lalu menatap Siti. Dia mendengarmu, katanya pelan. Bersiaplah. Dari kegelapan gua, suara pelan terdengar. Suara yang terdengar seperti desisan, tetapi juga menyerupai bisikan. Siti menahan napas. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa apa yang akan muncul berikutnya akan menguji seluruh keberaniannya. Desisan dari dalam gua semakin jelas, menggema di antara dinding batu yang dingin. Siti merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya meremang. Lilin-lilin di sekitarnya berkelap-kelip, seolah-olah nyalanya bisa padam kapan saja. Dari dalam kegelapan, sebuah bayangan muncul perlahan, bergerak tanpa suara. Kemudian, dia muncul. Kuyang, kepala melayang dengan organ dalam menggantung, tampak di depan pintu gua. Wajahnya mengerikan, dengan mata yang menyorotkan kebencian bercampur kesedihan. Organ-organnya bergelantungan di bawah dagunya, berkilauan dalam cahaya lilin. Aroma anyir memenuhi udara, menusuk hidung Siti dan membuatnya ingin muntah. Namun, ia tidak berpaling. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Kamu memanggilku. Suaraku yang terdengar, serak dan dalam, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Kenapa? Apa yang kau inginkan dariku? Siti merasa sulit berbicara, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku ingin kau berhenti menyakiti desaku. Aku ingin kau meninggalkan nenekku. Kuyang tertawa. Suara tawanya melengking dan memekakan telinga. Meninggalkan nenekmu? Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Kalian manusia berpikir bisa mengusirku? Kalian tidak tahu apa-apa tentang penderitaan. Mendengar itu, Siti merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik makhluk ini. Penderitaan? Apa yang kau maksud? Tanyanya dengan suara gemetar. Wajahku yang berubah.
Tawanya memudar menjadi ekspresi yang suram. "Aku tidak memilih ini," katanya dengan nada getir. "Aku adalah korban. Aku pernah menjadi manusia seperti nenekmu, seperti kamu. Tapi ambisi dan pengkhianatan mengubahku menjadi ini." Dayak, yang berdiri di tepi lingkaran lilin, menyela. Kuyang adalah makhluk yang terikat oleh kutukan. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Tetapi itu tidak berarti ia berhak menyakiti yang lain. Kuyang menatap Dayak dengan penuh amarah. "Kau tidak tahu apa-apa. Untuk bertahan hidup, aku membutuhkan darah. Itu adalah harga yang harus kubayar untuk kutukan ini. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak punya pilihan." Siti menatap makhluk itu. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ketakutannya mulai bergeser menjadi rasa iba. Ia tahu Kuyang adalah ancaman, tetapi ia juga melihat kesedihan yang dalam di balik sosok menyeramkan itu. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" tanya Siti tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Dayak dan bahkan Kuyang sendiri. Mata Kuyang menatap Siti, dan untuk sesaat, ekspresi kebenciannya memudar. "Membantuku," desisnya. "Tidak ada yang bisa kau lakukan. Kutukan ini terlalu kuat." "Tetapi ada cara, bukan?" desak Siti. "Ada sesuatu yang bisa membebaskanmu." "Apa itu?" Kuyang terdiam, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu. "Ada satu cara," katanya akhirnya. Suaranya penuh keraguan. "Tetapi risikonya terlalu besar. Jika kau gagal, aku akan lebih kuat dan kau akan kehilangan semuanya." Siti menelan ludah. Ia menatap Dayak, yang balas menatapnya dengan ekspresi penuh peringatan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan neneknya dan desanya. "Aku akan melakukannya," kata Siti akhirnya. "Aku akan mengambil risiko itu." Kuyang tersenyum samar, tetapi senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan. "Baiklah," katanya pelan. "Kita akan lihat apakah keberanianmu cukup untuk melawan kegelapan ini." Setelah keputusan Siti untuk mengambil risiko, Kuyang menjelaskan cara membebaskannya dari kutukan. "Kau harus melakukan ritual pemisahan," katanya dengan suara serak. "Tapi ritual itu tidak mudah. Kau harus memiliki keberanian untuk menghadapi bayangan gelap dari dirimu sendiri. Tanpa keberanian itu, kau tidak akan berhasil." Dayak mendengar dengan seksama, lalu menoleh ke Siti. "Aku akan membantumu, tapi ritual ini membutuhkan lebih dari sekadar mantra dan keberanian. Kau harus siap kehilangan segalanya jika gagal." Siti mengangguk tegas, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. "Apapun risikonya, aku akan melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan nenekku mati, dan aku tidak bisa membiarkan desa ini terus hidup dalam teror." Kuyang memberi mereka petunjuk untuk memulai ritual. "Kalian harus pergi ke tempat yang disebut Batu Angin, jauh di dalam hutan ini. Di sana, kekuatan alam akan membantumu, tetapi ingat, jika kau gagal, kekuatan itu akan menjadi musuhmu." Mereka memulai perjalanan yang penuh bahaya menuju Batu Angin, mengikuti jalur yang ditunjukkan Kuyang. Jalan setapak semakin sulit dilalui, dikelilingi oleh pohon-pohon yang tampak lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Suara-suara hutan terdengar semakin asing, seolah-olah mereka telah memasuki dimensi lain. Setibanya di Batu Angin, tempat itu tampak megah sekaligus menakutkan. Sebuah batu besar menjulang tinggi di tengah lingkaran pepohonan, dengan aliran udara dingin yang terus-menerus mengitari tempat itu, membuat daun-daun berdesir tanpa henti. Batu itu dipenuhi ukiran kuno yang tampak seperti simbol magis, sama seperti yang terlihat di gua keramat sebelumnya. Dayak segera menyiapkan ritual. Ia mengeluarkan ramuan herbal, lilin, dan beberapa benda ritual lain dari kantong kulitnya. "Kau harus berdiri di tengah lingkaran ini," katanya kepada Siti sambil menggambar pola di tanah dengan hati-hati. "Ketika aku mulai membacakan mantra, kau harus fokus pada niatmu untuk menyelamatkan nenekmu dan membebaskan Kuyang. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Siti melangkah ke tengah lingkaran. Jantungnya berdegup kencang.
Angin di sekitar batu angin semakin kuat, seolah-olah tempat itu hidup. Dayak mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya bergema di antara pepohonan. Cahaya lilin yang mengelilingi lingkaran mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di permukaan batu. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapan Siti, bayangan dirinya sendiri. Namun, sosok itu tampak berbeda. Matanya gelap, dan wajahnya dipenuhi ekspresi kebencian. Bayangan itu melangkah mendekat, mengancam untuk menyerang. Siti merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mengingat kata-kata Dayak. "Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." "Aku tidak takut padamu," kata Siti dengan suara bergetar. "Aku tahu siapa aku, dan aku tahu kenapa aku ada di sini." Bayangan itu berhenti, menatap Siti dengan tajam. Suasana menjadi semakin mencekam, tetapi Siti tetap berdiri teguh. Ia merasakan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak ia sadari, dan dengan keberanian itu, ia melangkah maju. Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan Siti sendirian di lingkaran. Saat bayangan itu menghilang, angin yang mengitari batu angin tiba-tiba berhenti. Cahaya lilin menjadi stabil, dan udara terasa lebih ringan. Dayak mengakhiri mantra, menatap Siti dengan kagum. "Kau berhasil," katanya pelan. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Dengan ramuan yang telah Dayak siapkan, Siti dan Dayak kembali ke desa. Ketika mereka tiba di rumah nenek Amina, Siti segera memberikannya kepada neneknya. Amina, yang tampak semakin lemah, perlahan mulai pulih. Wajahnya kembali berwarna, dan matanya yang sebelumnya tampak kosong kini memancarkan kehidupan. "Nenek," bisik Siti sambil menggenggam tangan neneknya yang mulai terasa hangat. "Aku berhasil. Aku menyelamatkanmu." Hari-hari setelah ritual di batu angin membawa perubahan yang perlahan namun terasa. Nenek Amina, yang sebelumnya berada di ambang kematian, kini mulai pulih sepenuhnya. Warna di wajahnya kembali, dan senyumnya yang hangat menghidupkan kembali suasana rumah. Siti tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Baginya, menyelamatkan neneknya adalah bukti bahwa keberanian dan tekad mampu melawan kegelapan, betapapun menakutkannya. Namun, Siti tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Desa mereka masih diliputi ketakutan akan Kuyang. Meski Kuyang telah memberikan petunjuk untuk menyembuhkan nenek Amina, makhluk itu masih menjadi ancaman jika tidak diatasi sepenuhnya. Suatu malam, Siti kembali ke Gua Keramat, tempat ia pertama kali memanggil Kuyang. Ia membawa Dayak bersamanya, mengetahui bahwa ia membutuhkan semua bantuan yang bisa ia dapatkan. Mereka berdiri di depan mulut gua yang gelap, dan Siti memanggil Kuyang sekali lagi. Kali ini, Kuyang muncul dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi menunjukkan kebencian atau amarah, melainkan kelelahan dan rasa pasrah. "Kau kembali," desisnya. "Kenapa? Bukankah kau telah menyelamatkan nenekmu?" Siti menatap Kuyang dengan penuh tekad. "Aku kembali untuk menepati janjiku. Aku ingin membebaskanmu dari kutukan ini." Kuyang terdiam, matanya yang redup menatap Siti. "Apa yang kau cari ini bukan untuk manusia. Membebaskanku berarti melawan hukum alam yang telah ada sejak lama." "Aku tidak peduli," jawab Siti tegas. "Kau telah menunjukkan padaku bahwa kau bukan hanya makhluk jahat. Kau adalah korban. Dan jika ada kesempatan untuk membebaskanmu, aku akan melakukannya." Dayak maju selangkah, meletakkan tangan di bahu Siti. "Ada cara," katanya pelan. "Tetapi cara ini membutuhkan pengorbanan besar, bukan hanya untuk Kuyang, tetapi untuk kita semua." Mereka bertiga memulai ritual terakhir. Sebuah proses panjang yang membutuhkan fokus dan keberanian luar biasa. Dayak memimpin dengan mantra, sementara Siti, dengan keberanian yang telah membawanya sejauh ini, menyerahkan energinya untuk membangun koneksi antara dunia manusia dan dunia gaib. Cahaya mulai memancar dari lingkaran ritual, dan Kuyang perlahan mulai berubah. Dari kepala melayang dengan organ menggantung, ia berangsur-angsur kembali ke bentuk manusia. Wajahnya yang penuh kesedihan berubah menjadi damai,
dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hangat. Ketika ritual selesai, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang tampak berusia parubaya, berdiri dengan air mata di wajahnya. "Aku bebas," katanya dengan suara bergetar. "Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bebas." Siti dan Dayak tersenyum, merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Wanita itu mengucapkan terima kasih sebelum perlahan menghilang, kembali ke alam yang seharusnya menjadi tempatnya. Ketika mereka kembali ke desa, kedamaian mulai terasa. Tidak ada lagi bisikan ketakutan tentang Kuyang. Penduduk desa, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kegelapan, mulai menjalani hari-hari mereka dengan rasa tenang. Siti menjadi pahlawan di mata mereka, tetapi ia tidak menganggap dirinya demikian. Ia hanya merasa bersyukur bahwa neneknya masih ada di sisinya dan desanya kembali damai. Nenek Amina, yang telah mengetahui semua yang dilakukan Siti, memeluk cucunya erat. "Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Siti. Kau tidak hanya menyelamatkan aku, tetapi juga menyelamatkan seluruh desa ini." Siti tersenyum dan membalas pelukan neneknya. Malam itu, desa yang pernah diselimuti ketakutan akhirnya menemukan kedamaian. Cahaya bulan tidak lagi menjadi simbol bahaya, melainkan pengingat akan keberanian dan harapan.